Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pecinta MMA, selamat datang di channel gue Obrolan Fighter. Edisi spesial kali ini, gue mau obrolin fighter yang sebentar lagi mau fight. Dan gue juga ngefans sama dia. Ya, dia adalah The Boogeyman Tony Alcucoy Ferguson. Nama lengkapnya Anthony Armand Ferguson Padilla. Tony lahir di California 12 Februari 1984. Tony berdarah Meksiko dan nama Ferguson dari ayahnya yang berdarah Skotlandia, Amerika. Saat ini, Tony adalah yang paling tua di kelas lightweight dengan usia 36 tahun. Tony besar di Michigan. Saat SMA, Tony adalah atlet di 3 cabang olahraga, yaitu rugby, gulat, dan baseball. Jadi nggak usah heran kenapa Tony selalu bawa bola baseball saat face off. Saat kuliah, Tony juara gulat tingkat nasional tahun 2006 di NCWA kelas welterweight. Tony pun pindah ke California supaya lebih dekat dengan keluarga besarnya. Di sana, Tony bekerja sebagai marketing di siang hari dan menjadi bartender di malam hari. Nah, disinilah seorang pelatih MMA melihat potensi Tony, karena telinga Tony yang seperti kembang kol. Untuk fenomena telinga kembang kol atau cauliflower ear yang dialami para atlet MMA, nanti gue jelasin di edisi terpisah supaya lebih detail. Nah, semenjak itulah Tony memulai karirnya di MMA. Karir awal Tony dimulai dari promotor kecil di California. Tony menang melawan juara kickboxing dunia, yaitu Joe Skilling. 2010, Tony ikut The Ultimate Fighter 13 dengan bekal rekor MMA 10 kemenangan, 2 kekalahan, plus juara di promotor Pure Combat kelas welterweight. Ya, awal karir Tony bukan di kelas lightweight, melainkan di welterweight. Di Ultimate Fighter, Tony dilatih Brock Lesnar, ya karena Tony juga aslinya adalah pegulat. Saat final, Tony menang atas Ramsey Nijem dengan KO hanya dalam 1 ronde. Tony pun menerima bonus knockout of the night. Tony pun turun ke kelas lightweight dan menang TKO hanya dalam 1 ronde melawan Aaron Riley UFC 135. Tony pun menang lagi melawan Yves Edwards di final Ultimate Fighter 14. 5 Mei 2012, Tony pun merasakan kekalahan pertamanya di UFC atas Michael Johnson via decision. Dan setelah itu, Tony ukir rekor bersejarah, yaitu 12 kemenangan beruntun, sekaligus rekor penghargaan Fight of the Night terbanyak di kelas lightweight. 2013, Tony menang atas Mike Rio di UFC 166 dengan The Art Choke di ronde 1, dan Tony mendapat penghargaan Submission of the Night. Maklum, Tony adalah pemegang sabuk Brazilian Jiu-Jitsu yang didapat dari legenda ternama Brazilian Jiu-Jitsu, yaitu Eddie Bravo. Buat yang belum tahu Eddie Bravo itu siapa, dia adalah pemegang sabuk hitam tingkat 3 Brazilian Jiu-Jitsu dan pernah menang atas keluarga Gracie, yaitu Roller Gracie. I knew he wouldn't be able to get out. The only thing I was worried about was the time. Do I have enough time? I'm squeezing. Is there enough time? Are they gonna fucking blow the whistle? Tap, dude, tap, tap, tap. Finally pulled his head down and he tapped. Bisa dibilang Eddie Bravo adalah penemu teknik twister dan rubber guard. And this will blast us into a position called juke club. Bam. Still, she can't hit me. She's under total control. She can try to pop. Spiderweb's not happening. We can go back to the back. And then we transition. Eddie Bravo punya perguruan Brazilian Jiu-Jitsu, namanya Ten Planet. Perguruannya adalah yang pertama yang membolehkan muridnya untuk tidak menggunakan gi. Gi adalah pakaian khusus Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa praktisi Brazilian Jiu-Jitsu sering kalah di MMA? Karena menurutnya gi membatasi gerakan fighter. Hi. 11 Desember 2015, Tony dijadwalkan melawan Khabib, tapi diganti Edson Barbosa karena alasan cedera. Edson Barbosa pun kalah mengenaskan. 5 Maret 2016,
Tony batal lagi melawan Khabib karena Tony mengalami masalah paru-paru. Di UFC 209, lagi-lagi Tony batal melawan Khabib karena Khabib masuk rumah sakit karena penurunan berat badan yang ekstrim. Disinilah Khabib selalu diejek karena tiramisunya. Kevin Lee turun menggantikan Khabib dan Tony pun mendapatkan sabuknya walaupun sabuk interim. 7 April 2018, untuk keempat kalinya Tony batal melawan Khabib dengan alasan Tony cedera ligamen karena jatuh saat menuju lokasi syuting. 6 Oktober 2018, Tony menang atas mantan juara kelas lightweight Anthony Pettis. Yang menurut gue ini adalah pertarungan Tony yang paling mengerikan. Bayangkan, cornerman pun sampai turun tangan untuk menghentikan pertarungan dikarenakan Anthony Pettis mengalami patah tangan. Pertarungan ini pun mendapat penghargaan Fight of the Night. Pertarungan ini pun mendapat penghargaan dari MMA Dunia sebagai pertarungan terbaik 2018. 8 Juni 2019, lagi-lagi Boogeyman menyiksa lawannya. Donald Cerrone pun dinyatakan TKO karena keputusan dokter. Donald Cerrone adalah orang ketujuh beruntun yang babak belur oleh El Cucuy. Oh iya, buat yang belum tahu El Cucuy itu apa, El Cucuy berasal dari bahasa Spanyol yang artinya mengerikan atau pembawa mimpi buruk. El Cucuy adalah sosok mitologi cerita rakyat Meksiko. Menurut gue, itu semua karena beberapa teknik dari Muay Thai yang Tony kuasai. Ciri khas Muay Thai adalah menggunakan siku untuk menyerang, yang jelas lebih mudah merobek wajah lawan ketimbang kepalan tangan. Tony pun termasuk fighter yang mempopulerkan Wing Chun di UFC, seperti Anderson Silva dan Jon Jones. (18 April 2020) seolah menjadi takdir mereka. Tony batal lagi untuk kelima kalinya melawan Khabib karena peraturan lockdown oleh pemerintah Rusia. Khabib pun tidak bisa terbang ke Amerika. Hal ini membuat para fans MMA sangat kesal, mengingat sudah 5 kali mereka batal bertarung. Dana White pun sempat mewacanakan pertemuan mereka yang ke-6. Namun takdir berkata lain. Khabib pensiun di angka 290. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah kalah melawan Justin, ditambah lagi Khabib yang pensiun. Tapi Tony percaya bahwa suatu saat Khabib akan comeback. Tapi gue rasa gak mungkin, mengingat tak ada lagi yang membuat Khabib tertarik untuk comeback. Uang 100 juta dolar pun atau 1,4 triliun pun tidak mempan. Apalagi melawan Tony yang menurun kualitasnya dan usia Tony yang tidak prima lagi. Khabib pun digantikan oleh Justin Gaethje. Buat yang nanya gue kenapa Tony kalah, menurut gue karena Tony terlalu fokus latihan pertarungan bawah untuk mengimbangi kemampuan grappling Khabib yang levelnya jauh di atasnya. Sedangkan Justin memang sudah sejak awal menjadi spesialis pertarungan atas. Justin fokus latihan pertarungan atas karena melihat Tony yang juga seorang striking. Ditambah lagi di usianya yang tidak muda lagi, malah menurunkan berat badannya sebanyak 2 kali. Ketahuilah, memangkas massa otot adalah hal yang paling menyiksa di dunia olahraga. Khabib pun hampir mati hanya untuk 1 kali penurunan berat badan, apalagi Tony yang 2 kali. Ditambah lagi, melawan Justin adalah hal yang tidak menguntungkan sama sekali untuk Tony. Kalaupun menang, gak ngaruh buat Tony, karena Tony pun sudah mendapatkan sabuk interimnya. Jadi buat apa fight? Dengan kata lain, mendingan gak usah fight aja sekalian. Saat dalam oktagon, kulihat Tony seperti nggak mencari strategi lain selain ingin terus menghabisi Justin dengan buas. Sedangkan Justin dimarahi pelatihnya Trevor Whitman karena ikut terbawa suasana permainan. Trevor pun perintahkan Justin untuk bermain lebih tenang dan fokus menusuk wajah Tony. Seandainya Tony tidak terbawa suasana permainan, harusnya Tony take down Justin berkali-kali. Karena gue tahu banget bahwa Justin itu payah banget di pertarungan bawah. Tapi ya sudahlah, Tony pun sampai botakin kepalanya buat lupain mimpi buruknya itu. Soal botak, mungkin banyak yang gak tahu
bahwa Tony pernah mengalami gangguan kejiwaan. Istri tercintanya, Christina, punya banyak cerita. Di antaranya, Tony pernah tidak tidur berhari-hari karena dia pikir akan ada banjir besar setelah gerhana bulan. Tony pernah bangun malam lalu menuduh istrinya penyihir. Tony pernah teriak saat bercermin karena dia pikir dia adalah orang lain. Tony pernah matikan kulkas dan kipas karena dia pikir ada kamera rahasia di dalam kulkas dan di dekat kipas. Tony pernah potong kabel AC karena dia pikir ada alat pelacak di dalamnya. Tony pernah mengobrak-abrik perapian karena dia pikir ada pintu tersembunyi di balik perapian. Tony pernah pecahkan kaca rias karena dia pikir ada sesuatu di baliknya yang mau merampas makanan anaknya. Saat di tol Los Angeles, Tony pernah lompat dari mobil lalu hilang dan pulang dengan sendirinya. Dan hingga saat ini, Tony pun masih dalam pengawasan karena beberapa kali Tony mengalami paranoid atau mental break. Tony memang petarung yang paling berbeda di UFC. Tony lebih sering latihan sendiri ketimbang sparring dengan pelatih. Di akun Instagramnya pun, Tony sering mengupload kelakuan anehnya. Pola latihannya pun dinilai aneh dan berbeda. Bahkan di dalam oktagon, seperti menari-nari, melempar pasir ke mata lawan, berteriak saat face off, dan masih banyak lagi. Namun, justru keunikan itulah yang membuat Tony punya banyak fans fanatik. Oke, itulah profil dari Tony Ferguson. Siapa selanjutnya fighter yang harus gue bahas? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe channel gue, Obrolan Fighter. Terima kasih.